Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Rusdiana Naflia MPDI selaku dosen pengampu manajemen konflik dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan diskusi pada pagi hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Sebelum kita menyimak materi, saya akan memperkenalkan nama kelompok yang akan menjadi pemateri pada kesempatan kali ini. Perkenalkan pemateri-pemateri pada kesempatan kali ini yaitu Septi Nur Fauziah selaku pemateri yang pertama, Uswatun Hasanah selaku pemateri kedua, Adelia Trisana Dewi selaku moderator dan pemateri ketiga, dan Nova Hartini selaku pemateri yang keempat. Mari kita simak penjelasan pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi konflik. Sebelum kita ke definisi konflik, konflik berasal dari kata kerja Latin configar yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Karena konflik ini merupakan suatu persaingan dan juga perdebatan. Nah, kita masuk ke definisi konflik. Definisi konflik itu suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Hubungan selain dapat menciptakannya kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Karena apa? Konflik dapat terjadi kepada siapapun, dimanapun. Latar belakang munculnya konflik biasanya disebabkan oleh perbedaan identitas yang dibawa masing-masing individu dalam suatu interaksi sosial. Banyak orang yang mendefinisikan tentang konflik, salah satunya menurut Robbins. Konflik itu suatu proses yang diawali ketika suatu pihak merasa bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif suatu yang menjadi perhatian pihak pertama. Yang kedua, Stoner. Stoner menyatakan konflik itu organisasi mencangkup ketidakkesepakatan persoalan alokasi sumber daya yang langka atau perselisihan mengenai tujuan status, nilai, dan kepribadian. Yang ketiga ada Kilman dan Thomas. Kilman dan Thomas berpendapat bahwa konflik itu kondisi terjadinya ketidakcocokan antara nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun hubungannya dengan orang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah, absen 35. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang metode-metode pengelolaan konflik. Ada 3 strategi dalam mengelola konflik, yaitu 1. Kalah-kalah. Dalam mengaplikasikan strategi saya kalah, Anda kalah untuk menyelesaikan konflik adalah berorientasi pada kedua belah pihak yang terlibat atau individu atau kelompok yang sama-sama kalah dalam perselisihan. Dalam strategi saya kalah Anda kalah ini dapat diselesaikan dengan cara melibatkan pihak ketiga apabila perundingan mengalami jalan buntu. 2. Menang kalah. Dalam strategi saya menang Anda kalah menekankan adanya salah satu pihak yang sedang berselisih mengalami kemenangan, tetapi pihak lain mengalami kekalahan. Strategi macam ini sering digunakan untuk mengatasi konflik di dalam aspek kehidupan sehari-hari dan tak terkecuali di dalam organisasi. 3. Menang-menang. Pemecahan konflik dengan strategi saya menang, Anda menang
adalah kemungkinan untuk memuaskan berbagai pihak yang terlibat. Penyelesaian konflik dengan strategi ini dipandang sebagai penyelesaian psikologi yang mengedepankan kemanusiaan, sehingga penyelesaian ini dipandang paling tepat dalam kehidupan organisasi. Teknik mengelola konflik dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Teknik stimulasi konflik. Stimulasi konflik yang diperlukan unit-unit kerja dalam organisasi terlalu lambat dalam melakukan pekerjaan karena tingkat konflik yang rendah. Situasi konflik yang terlalu rendah akan menyebabkan karyawan takut berinisiatif, pada akhirnya menjadi pasif. Pimpinan organisasi harus merangsang timbulnya persaingan dan konflik yang dapat mempunyai dampak peningkatan kinerja anggota organisasi. Teknik pengurangan konflik. 2. Teknik pengurangan konflik. Berusaha meminimalkan kejadian konflik, tetapi tidak menyentuh masalah-masalah yang menimbulkan konflik. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Trisana Dewi akan menjelaskan tentang konflik lini dan staf. Poin-poinnya yang pertama yaitu definisi konflik lini dan staf, yang kedua solusi-solusinya. Konflik lini dan staf ini adalah konflik yang sering terjadi di dalam organisasi. Biasanya konflik ini terjadi karena perbedaan pandangan para anggota lini dan staf. Jadi, konflik lini dan staf ini akan terjadi apabila ada perbedaan sudut pandang antara anggota yang satu dengan yang lain. Contohnya, yaitu tanggal 23 Desember 2008, Presiden Direktur meminta manajer administrasi menyampaikan surat edaran tentang ketentuan bonus akhir tahun kepada karyawan perusahaan di semua cabang di seluruh Indonesia. Surat edaran itu harus sudah sampai di tangan karyawan paling lambat tanggal 26 Desember 2008. Namun, beberapa pimpinan cabang perusahaan tidak antusias menyampaikan surat edaran tersebut kepada semua staf dan karyawan di bawahnya. Akibatnya, terjadi konflik antara manajer administrasi dengan beberapa pimpinan cabang tersebut. Yang kedua, di sini ada solusi-solusinya. Manajemen puncak harus secara jelas menyampaikan delegasi departemen-departemen staf. Selanjutnya, tanggung jawab lini dan staf harus jelas dan diperjelas. Yang ketiga, mengintegrasikan kegiatan-kegiatan lini dan staf. Yang keempat, mengajarkan lini untuk menggunakan staf. Saya Nova Hartini, absen 37. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang penanggulangan konflik lini dan staf. Terdapat 5 langkah meraih kedamaian dalam konflik. Apapun sumber masalahnya, 5 langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan, yaitu yang pertama, pengenalan. Kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi atau tidak memperdulikan masalah, atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. Yang kedua, diagnosis. Inilah langkah yang terpenting, metode yang benar-benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, dan di mana, serta bagaimana. Berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele. Yang ketiga, menyepakati suatu solusi. Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik. Yang keempat, pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian.
Namun, hati-hati jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah pada kelompok tertentu. Yang kelima, evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi. Teknik penyelesaian konflik tersebut dapat dikatakan efektif tergantung dari dimensi hubungan dan sasaran dari sumber persoalan konflik yang terjadi. Adapun penjelasan dari masing-masing teknik penyelesaian konflik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, teknik menghindar. Manakala sasaran atau masalah dirasa tidak penting, bersikap diam atau pasif atau hanya mengamati saja adalah sikap yang bijak dalam menghadapi persoalan, sebelum tahu persoalan yang sebenarnya, sehingga tidak makin runyam dan bumerang bagi diri sendiri. Dengan kata lain, apabila timbul suatu konflik yang masalahnya sepele dan dengan orang yang tidak dikenal, pemimpin atau manajer tidak perlu ikut terlibat atau bertanggung jawab. Yang kedua, teknik berdamai. Apabila diharapkan untuk menjaga hubungan agar tetap baik dan aspek perasaan merupakan kunci keberhasilan penyelesaian konflik, sedangkan kualitas persoalan tidak terlalu genting, sikap berdamai dengan pihak yang berkepentingan adalah teknik penyelesaian konflik yang efektif. Dengan kata lain, konflik harus diselesaikan dengan cara yang halus, mengedepankan etika serta hubungan baik dan dalam jangka panjang. Yang ketiga, teknik memaksa. Jika target persoalan yang dihadapi dianggap penting atau prinsipal untuk diselesaikan secara tuntas dan berkualitas, sedangkan aspek hubungan dengan pihak lain dianggap tidak terlalu penting atau paling tidak bisa diabaikan untuk sementara waktu, tindakan memaksa merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan demi pencapaian target yang sudah tidak dapat ditawar lagi. Dengan kata lain, untuk menyelesaikan konflik digunakan cara-cara paksaan, tekanan, penggunaan wewenang, dan kekuasaan. Yang keempat, teknik memaksa. Jika target persoalan yang dihadapi. Yang keempat, teknik kompromi. Ini merupakan suatu sikap penyelesaian konflik yang relatif lebih mengandalkan toleransi terhadap hubungan dan sasaran yang cukup penting. Penyelesaian persoalan tidak perlu sampai tuntas, hanya sebatas pada pemenuhan kepentingan kedua belah pihak sementara waktu saja, melalui cara-cara musyawarah dan persetujuan atau kompromi. Konflik diusahakan diselesaikan dengan hasil win-win solution. Yang kelima, teknik konfrontasi. Teknik konfrontasi ditempuh dalam menghadapi persoalan dengan sikap profesional berdasarkan pendekatan pribadi, namun sebatas impersonal. Melalui teknik konfrontasi, pihak-pihak yang berkonflik atau bertentangan harus dihadapkan satu sama lain untuk mencari penyelesaian terbaik yang bisa diterima oleh semua pihak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga segala konflik dan masalah bisa teratasi dengan baik dan benar. Jadikan materi ini sebagai pelajaran dalam hidup kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.